Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sejarah Luwu, Jepang dan kekejamannya di Luwu. Setelah pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka praktis Indonesia dikuasai oleh Jepang. Kedatangan bangsa Jepang di daerah Luwu semula disambut dengan gembira oleh Andi Jema selaku Datu Luwu bersama seluruh rakyatnya. Hal ini disebabkan karena Jepang dianggap sebagai saudara tua, seperti propaganda yang terus disebarkan Jepang yang telah sampai pula di Luwu sebelum Jepang datang. Namun, apa yang telah dipropagandakan tersebut hilang begitu saja setelah beberapa lama berada di Luwu, setelah Jepang berhasil menanamkan kekuatannya. Kekejaman yang dilakukan Jepang pun mulai muncul dan semakin meresahkan rakyat Luwu. Di mana-mana terlihat kekerasan dan kekejaman Jepang. Mereka menendang, memukul, dan menempeleng dan memperkosa wanita-wanita dengan tidak memandang bulu. Bukan hanya tindakan kekejaman yang dilakukan oleh Jepang, mereka juga memaksa rakyat Luwu untuk menyembah bendera dan sujud ke arah matahari terbit dengan maksud menyembah Tenno Heiko, Mikado Jepang setiap pagi. Tindakan ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar rakyat Luwu. Apa yang telah terjadi terhadap rakyat Luwu tersebut telah menumbuhkan kebencian dan dendam yang sangat mendalam. Jepang pun kembali menampakkan kekejamannya dengan membunuh Tojabi yang dikenal sebagai tokoh perlawanan pada masa penjajahan Belanda. Ia dipukul dengan kayu hitam oleh Harada saat tiba di Palopo atas panggilan Jepang. Di penjara ia tidak diberi makan selama 10 hari hingga meninggal. Keberadaan Harada di Palopo ternyata semakin membuat rakyat dilanda ketakutan. Tak sedikit orang-orang yang tidak bersalah jadi korban kesewenang-wenangannya. Dalam masa ini, Jepang juga memberlakukan Romusha, sistem kerja paksa. Akibatnya penderitaan rakyat semakin lengkap. Jeritan kesakitan dan jeritan kematian terus terdengar sepanjang hari. Suatu hal yang tidak disadari oleh pemerintah Jepang bahwa tindakan mengeksploitasi tenaga rakyat dan sumber daya alamnya telah menumbuhkan berbagai benih kebencian. Dengan demikian, harapan untuk mendapatkan bantuan tenaga dari rakyat untuk menghadapi perang Asia Timur Raya akan semakin sulit. Terlebih, rakyat juga telah mengetahui berita tentang terdesaknya tentara Jepang oleh sekutu. Selain melakukan kekejaman di masyarakat agar Jepang semakin ditakuti, Jepang melakukan pula berbagai tekanan terhadap organisasi pergerakan. Beberapa organisasi pergerakan pada masa itu dibekukan oleh pemerintah Jepang. Bahkan tokoh-tokoh dari organisasi tersebut ditangkap. Salah satunya yakni Ahmad Cambang dari PSII. Ia ditangkap oleh Kampetai, kemudian disiksa di penjara Masamba hingga akhirnya meninggal. Dengan sistem tangan besi yang diterapkan Jepang, mereka berhasil meredam kegiatan organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Luwu. Dengan demikian, pada periode ini, organisasi-organisasi pergerakan yang pernah ada sebelumnya seperti mati suri. Meski demikian, secara sembunyi-sembunyi berbagai organisasi tersebut tetap jalan. Nah, inilah Jepang dan kekejamannya di Tanah Luwu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.